anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Huda. Di sini Pak Huda akan menyampaikan materi tentang teknologi pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia membutuhkan makanan. Akan tetapi bahan makanan tidak selalu tersedia. Oleh karenanya dikembangkan yang namanya teknologi pangan. Tujuannya untuk mengolah makanan agar bisa awet, bisa dikonsumsi kapanpun di masa yang akan datang. Salah satunya adalah pengalengan ikan dan pengolahan ayam. Nah, berikut ini Pak Guru akan mencontohkan dua teknologi pangan. Yang pertama adalah pengalengan ikan dan yang kedua adalah pengolahan daging ayam. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dadah! Ancaman bencana seperti gempa bumi dan tsunami yang tidak bisa diprediksi membuat kita harus selalu waspada nih. Salah satunya adalah dengan menyiapkan bekal bahan makanan yang tahan lama, praktis, dan juga bernutrisi. Ikan sarden kaleng bisa menjadi makanan darurat ideal nih. Ikan sarden kaleng berasal dari ikan lemuru segar yang kaya akan omega 3. Kandungan ini penting banget untuk menambah daya tahan tubuh. Pokoknya semua nutrisi yang kita butuhkan saat menghadapi bencana. Mantap! Setiap harinya di pabrik pengalengan ikan ini ada 10 ton ikan lemuru segar yang diolah menjadi sarden. Ikan-ikan ini akan dibersihkan sedemikian rupa. Bagian kepala, isian perut, dan buntut ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma daging badan ikannya saja deh. Ikan kemudian dicuci sambil diputar dengan air mengalir. Sisik pada badan ikan juga ikut dibersihkan dengan cara ini. Ikan yang sudah bersih siap dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam satu kaleng bisa berisikan 5-6 daging ikan lemuru loh, tergantung berat dan ukurannya. Nah, masuk ke proses pemasakan dengan cara di steam atau diberi uap panas kayak dikukus gitu deh. Dengan cara seperti ini daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Kalau ikan sudah matang, air dalam kaleng kita tiriskan ya. Air perlu dikeluarkan biar tidak merusak tekstur dan memunculkan rasa amis di daging si ikan. Oke deh, kaleng siap diberi isian bumbu berupa siraman saus tomat. Saus tomat untuk ikan sarden kaleng ini diracik sendiri dengan bahan berkualitas tanpa tambahan MSG. Proses pengisian saus juga nggak boleh asal, sambil ditekan untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Kalau ada udara dalam kaleng, ikan sardennya bakal nggak awet. Proses pengalengan ini menjadi bagian yang penting. Tanpa bahan pengawet, ikan sarden kalengan bisa tahan sampai 3 tahun. Wah, pas banget kan buat jaga-jaga kalau ada bencana. Belum selesai ya, masih ada tahap sterilisasi. Tahap ini memastikan semua bakteri mati dengan cara dimasak dalam tungku tertutup yang diberi tekanan uap panas. Mirip di presto gitu deh. Makanya daging ikan sarden bisa empuk banget. Terus tulangnya juga nggak berasa. Dalam satu kaleng ikan sarden ini mengandung omega 3 yang bagus untuk jantung, protein, kalsium, dan juga vitamin penting yang berguna sebagai antioksidan tubuh. Sumber protein hewani favorit Unyil, ya daging ayam ini. Murah, enak, dan gampang didapat. Gak cuma Unyil aja sih. Saking sukanya orang Indonesia sama daging ayam, produksi ayam potong di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya loh. Industri ayam pun terus membaik secara kualitas ataupun kuantitas. Seperti tempat pengolahan daging ayam di Jawa Timur ini nih. Gak ada lagi deh kesan jorok dan kumuh gara-gara mengolah daging ayam. Sebaliknya, daging ayam di sini diolah dengan cara canggih dan dijamin halal.
Yuk kita kemon. Sebelum dipotong, ayam-ayam ini akan dialiri tegangan listrik sebesar 40 volt. Tujuannya agar ayam-ayam pingsan dan tidak merasakan sakit ketika dipotong. Tenang saja, ayam yang dihasilkan dari pabrik Jombang ini sangat memperhatikan faktor halal kok. Makanya semua proses produksi pun sesuai dengan ajaran agama. Sekarang ayam-ayam akan melalui tangki perebusan. Perendaman di air bersuhu 60 derajat Celcius selama 1 menit ini akan membantu proses pencabutan bulu. Oh iya, suhu air nggak boleh terlalu panas ya, nanti kulit ayamnya malah rusak. Oke deh, sekarang saatnya pencabutan bulu. Wah, mesinnya canggih ya, cuma butuh waktu kurang dari 1 menit saja nih untuk mencabut bulu ayamnya. Wih, cepet banget. Untuk memastikan kulit ayam benar-benar bebas bulu, ada pengecekan juga secara manual untuk membersihkan bulu yang masih tersisa. Selanjutnya, kita masuk proses pemotongan ceker dan kepala ayam. Dalam 1 hari 200 ton ayam bisa diproses di pabrik ini loh. Wih, banyak banget. Oh iya, selain kaki ayam dan kepala, jangan lupa bersihkan juga organ dalam ayamnya. Kalau mesin ini namanya screw sealer. Mesin sepanjang 16 meter ini memiliki 2 fungsi. Pertama, untuk membersihkan sisa darah yang masih menempel pada ayam. Yang kedua, untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada daging ayam. Caranya dengan direndam air bersuhu 3 derajat Celcius. Wah, dingin banget tuh airnya. Habis bersih dimandiin, daging ayamnya akan disortir nih berdasarkan berat tubuhnya. Rata-rata ayam yang diproses di pabrik ini sih punya berat badan rata-rata 1,5 sampai 1,7 kg. Untuk produk daging ayam utuh sudah bisa mulai di packing nih. Tuh lihat, lucu ya cara bungkusnya. Nah, kalau produk daging ayam boneless alias tanpa tulang masih harus melalui beberapa proses lagi nih. Pertama, ayam utuh akan dipotong menjadi beberapa bagian. Biasanya terdiri dari 2 potong paha dan 1 potong dada. Kalau sudah, proses cabut tulangnya bisa dimulai deh. Wih, motongnya cepat-cepat banget ya. Di pabrik yang berdiri tahun 1998 ini, lebih dari 100 ekor ayam bisa diproses hanya dalam waktu 1 menit. Mantap! Untuk bagian dada, selain tulang, kulit ayam juga harus dipisah ya. Sedangkan untuk bagian sayap, daging dan otot ayam disayat, kemudian ditarik dari atas hingga pangkal persendian. Wah, ternyata rumit ya buat mengeluarkan tulangnya. Harus jago nih motongnya. Setelah dipisahkan tulangnya, daging-daging ini sudah bisa mulai di-packing dan divakum. Sebelum dipasarkan ke seluruh Indonesia, daging-daging ini harus dibekukan selama 12 jam dengan suhu minus 35 derajat Celcius supaya tahan lama. Karena sudah nggak bertulang, menyantap ayam boneless nggak pakai ribet deh. Bahkan bisa kita bikin jadi berbagai jenis makanan. Kayak sandwich isi daging ayam ini. Tinggal digoreng, terus kita susun deh. Selain kaya akan protein, daging ayam ternyata bisa menjadi obat antidepresan alami. Kandungan asam aminonya bisa meningkatkan kadar serotonin di otak. Jadi bisa melepas stres dan bikin mood kita jadi bagus. Gimana? Seru kan? Lihat video pengalengan ikan? Seru juga kan melihat video pengolahan daging ayam? Dan semua itu digunakan manusia untuk mengawetkan makanan agar bisa dikonsumsi di masa yang akan datang. Sehingga ketika bahan makanan itu sulit diperoleh, manusia tetap bisa makan dan menghasilkan energi. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu. Pak Guru tutup. Dadah.